Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Hari ini kembali kita diajak untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat mereka ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring roh itu keluar dari dia. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkan katanya, "Apakah ini suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengar bahwa Yesus mengajar dan banyak orang takjub mendengar pengajarannya. Sungguh luar biasa. Tuhan datang agar keselamatan boleh menjadi milik semua orang. Dan Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Orang lalu melihat dari pengalaman hidup mereka. Mereka melihat bahwa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu kadang mengajar, tapi mereka tidak melakukan, atau mereka meletakkan beban berat di atas pundak orang lain, dan mereka sendiri tidak memikulnya. Tetapi Yesus melakukan apapun demi kebahagiaan dan keselamatan semua orang. Dia datang, dia bawa perdamaian, dia bawa pengharapan, dia membangkitkan orang mati. Banyak hal yang dilakukan oleh Yesus, kebaikan demi kebaikan, maka orang takjub kepadanya. Pertanyaan buat diri kita, apakah apa yang kita katakan sesuai dengan kenyataan di lapangan, atau apa yang kita katakan apakah sesuai dengan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, roh-roh jahat pun takluk kepada Yesus karena dia punya kuasa. Maka kita diajak untuk senantiasa membuka diri kita, karena Tuhan memanggil kita, Tuhan mengutus kita. Dia beri kita kuasa dalam kehidupan kita untuk menebarkan kebaikan dan keselamatan bagi semua orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari kita mohon rahmat dari Tuhan, agar kita dalam kehidupan sehari-hari juga senantiasa selaras antara apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan, agar semakin banyak orang melihat kebaikan, belas kasih, dan keagungan Allah dalam setiap perbuatan kita masing-masing. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur atas berkat dan rahmat yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang saat ini sedang bekerja. Berikanlah mereka rahmat kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang secukupnya. Jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya. Biar apapun yang mereka lakukan itu dengan keikhlasan hati. Biarlah apapun pekerjaan mereka, semuanya mendatangkan selamat bagi hidup mereka dan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dampingilah mereka satu persatu Tuhan. Biarlah hari ini menjadi hari yang penuh dengan sukacita dalam pekerjaan mereka masing-masing. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.